Perjalanan tim potret di Berau, Kalimantan Timur masih berlanjut. Wah, ini wujud dari Sungai Kelai. Benar. Kita bisa lihat pemirsa, ini dari atas jembatan ini adalah Sungai Kelai. Bisa dibilang mungkin Sungai Kelai ini sumber kehidupannya Betul. masyarakat Merasa, Kak? Iya, beberapa kampung juga. Kali ini saya ajak pemirsa berwisata ke Kampung Merasa yang masih menjaga kelestarian alam dan tradisi budaya suku Dayak. Wow, indah sekali. Ini namanya Batu Asu atau Batu Anjing. Mengenal lebih dalam filosofi alat musik sampe sebagai identitas orang Dayak. Setiap acara pasti ada lagu ini. Nikahan kah gitu? Semuanya, Oke. mau apapun. Sekaligus mencicipi cita rasa kopi Liberika khas Berau. Enak. Wah, enak-enak kopi Berau. Kopi Berau Liberika. Sebuah perpaduan yang unik dan indah dalam episode kali ini. Dari kota Tanjung Redep, kami menuju Kampung Wisata Merasa. Perjalanan ditempuh dengan waktu lebih kurang 2 jam. Tiba di kampung, saya nggak menyangka akan mendapat sambutan hangat dari teman-teman Pok Darwis. Ternyata kita udah disambut pemirsa. Kak Wasti, apa kabar? Gimana perjalanannya? Baik, dan wah luar biasa perjalanannya, amat sangat seru. Aman ya? Aman, tapi aman Kak. Ini pemain sape Bapak. Iya, Wah. Pak Ruben namanya. Pak Ruben, salam kenal Bapak. Kita dengarkan dulu sepertinya yang petikan sampai Bapak. Silakan. Wow pemirsa, ini kita baru sampai aja udah disambut dengan petikan indah dari sampai Bapak Ruben. Iya, Sampai ya. sampai pemirsa. Sampai disambut sampai. Baru sampai aja di sini disambut dengan petikan sampai. Wah luar biasa. Senang sekali loh Kak. Iya. Akhirnya kita berkunjung juga ke Kampung Merasa dan memang ini jadi salah satu desa wisata ya Kak ya. Benar. Kampung Merasa di Kabupaten Berau. Dan tentunya pemirsa nanti kita akan mengeksplorasi pesona alam dan budaya di Kampung Merasa. Nanti kita akan susur sungai juga. Sungai Kelai. Susur Sungai Kelai karena ini jadi salah satu atraksi wisata di desa ini. Tapi sebelumnya nanti kita akan ngobrol dulu dengan Kak Wasti ya sebagai perwakilan dari Pok Darwis dan juga Bapak Ruben nanti akan ikut barengan dengan kita. Yuk. Mari, baik. Secara resmi, wisata Kampung Merasa dikelola oleh Pok Darwis Bangen Tawai. Menariknya, geliat wisata ini memang diinisiasi oleh masyarakat setempat. Lalu pada 2018, pemerintah Kabupaten Berau memberikan dukungan dan menetapkan daerah ini menjadi kampung wisata. Pemirsa, sebelum kita nanti susur sungai, saya mau ajak pemirsa untuk ngobrol dulu sambil keliling kampung. Jadi pengen berkenalan juga nih lebih dekat dengan masyarakat Kampung Merasa pemirsa. Dan tadi juga ini Kak Wasti seperti yang pemirsa bisa lihat memberikan saya apa ini namanya Kak? Ulang. Ulang itu seperti kalung ya, aksesoris juga yang biasanya dipakai oleh orang Dayak gitu untuk acara adat. Ataupun ketika menyambut tamu gitu ya Benar. Kak ya. Biasanya dikalungkan ini pemirsa. Wah cantik sekali ya, dan saya beruntung sekali nih bisa pakai ini. Dan ini kita mau jalan keliling kampung, sepertinya kita nanti akan ngobrol di jembatan ya Kak ya. Betul. Jembatan yang jadi ikonnya Kampung Merasa. Ya.
Wah, ini wujud dari Sungai Kelai. Benar. Kita bisa lihat pemirsa ini dari atas jembatan ini adalah Sungai Kelai. Bisa dibilang mungkin Sungai Kelai ini sumber kehidupannya Betul. masyarakat Merasa, Kak? Iya, beberapa kampung juga. Oke. Dari cerita Kak Wasti, saya bisa simpulkan bahwa kampung ini punya sejuta pesona. Kalau untuk budaya sendiri yang ditonjolkan itu jelas tari-tarian, kemudian main musiknya dan juga gotong royong. Gotong royong di sini tuh masih sangat kuat, masih sangat kental, Kak. Salah satu contohnya itu ketika ada acara pernikahan, kami akan berbondong-bondong itu membantu salah satu pengantin ataupun yang punya hajatan, dan semuanya ikut membantu di situ tanpa terkecuali. Begitu juga dengan ketika ada yang kematian ataupun ada acara-acara yang lain, kami pasti ikut gotong royong gitu. Sepertinya itu memang jadi salah satu bagian diri orang Ya, Dayak. ciri khas orang Dayak gotong royong. Gitu. Bahkan di kebun di kebun itu kami ada namanya senguyun. Apa itu, Kak? Senguyun itu kayak gotong royong juga. Jadi kalau hari ini sama saya, jadi beberapa orang itu akan ikut ke saya, kemudian besok akan berganti-gantian seperti itu. Jadi itu salah satu ciri khas tadi, ciri khas orang Dayak itu senguyun. Ini kita udah berada di salah satu wilayah perkampungan gitu lah ya, Kak. Dan pemirsa bisa lihat juga nih rumah di sini tuh masih rumah panggung. Ini memang khasnya orang Dayak ya? Khasnya orang Dayak. Rumah panggung, bahannya dari kayu pemirsa gitu. Jadi memang benar masih asli. Di belakang rumahnya itu sungai gitu kan, pinggir rumah sungai. Kak, tadi aku lihat tuh banyak, kalau memang di depan rumah tuh selalu ada saung kan namanya Saung ya? ya, saung. Selalu digantung di depan rumah, emang gitu budayanya? Ini selalu dipakai kemanapun ya, kecuali kalau kita dalam ruangan ya, nggak dipakai. Jadi kalau orang zaman dulu kan kalau ke kebun cuaca lagi nggak bagus kayak sekarang, ini kan bagus pakai ini, biar katanya dulu sih ya, karena daun ini kan bisa menyerap panas, jadi kita nggak sakit kepala juga pakainya gitu. Jadi banyak masyarakat Dayak khususnya pasti pakai ini. Daunnya ini dari daun sang namanya. Daun sang? Sang. Seperti daun kelapa gitu ya? Lebih kayak daun pandan, pernah lihat? Oh, daun tapi pandan. dia yang agak lebar. Oke. Gitu. Jadi nanti diambil, kemudian dijemur sampai kering, digulung, kemudian dijemur lagi, baru dibuat melingkar gitu, baru dijahit. Saung dibuat oleh kaum perempuan Dayak. Proses pembuatannya adalah tradisi turun-temurun yang masih lestari hingga kini. Baru pulang sekolah ya? Dipakai aja. Jauh ke rumahnya? Lumayan, jalan kaki berapa lama menit? 5 menit mungkin ya. Ayo, jalan kita. Kak Wasti akui pemirsa, ia memang suka mengoleksi saung. Oke, ayo kita istirahat dulu kali Kak ya? Ya, boleh. Hampir di rumah saya. Silakan, mari. Selamat datang. Wah, ini penuh dengan saung nih rumahnya Iya. Kak Wasti, pemirsa lihat. Ini yang saya ceritakan Cantik tadi sekali. nih. Bagus Saungnya, sekali. iya. Ini mandau kan ya, Kak? Iya, mandau. Boleh kalau mau dilihat langsung saya ambil ya. Oh, aduh, saya gemeter megangnya. Boleh dibuka nggak apa-apa. Ini sepertinya udah tua juga nih. Iya. Ya, Kak, udah tua ya, Kak? Kan biasanya kalau ada lamaran gitu, biasanya parang-parang yang begini sama ada yang ada rambutnya kayak yang ini. Biasanya itu yang diberikan sama dari pihak cowok Ke pihak perempuan? Iya, biasanya gitu. Salah satu syaratnya lah. Pemirsa, ini kita akan susur sungai barengan dengan Kak Wasti juga. Jadi nanti Kak Wasti akan ajak kita ke beberapa spot yang memang menjadi daya tariknya Kampung Merasa, dan kita akan melihat bentang kars yang juga merupakan pesona alam dari tempat ini. Yuk. Susur Sungai Kelai adalah to-do list wajib bagi pemirsa yang berkunjung ke Kampung Merasa. Sepanjang perjalanan, mata kita dimanjakan dengan keindahan tebing kars yang menawan.
Pemirsa, ini kita udah ada di Batu Luko. Iya, ya, Batu Luko. Kak Wasti, ini salah satu spot pertama yang kita bisa lihat ketika kita tadi susur sungai dari dermaga. Ini seperti kars juga batuan ini ya, Kak. Benar. Nah, Kak Wasti mungkin boleh cerita tentang Batu Luko ini. Batu Luko ini ceritanya kita lihat di bibir Teluk Bua tadi ada tanaman tumbuhan tembakau yang itu mitosnya nggak pernah mati. Jadi setiap tahun meskipun layu dia tumbuh lagi. Jadi inilah makanya namanya Batu Luko atau batu tembakau. Melewati pemandangan Bukit Kars ditemani arus sungai yang tenang. Wah, sebuah pengalaman yang sangat mengesankan. Wow, indah sekali. Ini namanya Batu Asu atau Asu. Batu Anjing. Batu anjing. Pemirsa, ini kita udah nemu tempat yang tepat sekali untuk kita bisa menyaksikan penampilan dari Bapak Ruben dan juga Virgin nanti yang akan memperlihatkan ke kita kebudayaan, indahnya kebudayaan Dayak lewat ekspresi musik dan juga tari mereka. Kita saksikan bersama. Kampung Merasa memberikan petualangan yang sempurna. Keindahan Kampung Dayak ini nggak hanya terletak pada landscape alamnya, tetapi juga pada komitmen masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Dari Kampung Merasa, kami kembali ke kota Tanjung Redep. Saya berkenalan dengan seniman muda asal Berau, Bang Muhammad Budi Setiawan atau yang akrab disapa Bang Wawan. Wow, Gitu. indah sekali Bang Wawan. Ya begitulah Kak. Iya, ini lagu tradisi Dayak. Lagu tradisi dari Dayak. Lagu tradisi dari Dayak. Pemirsa, saya kenalin dengan Bang Wawan, Halo. pemain sape. Kita Sape. sebutnya sape ya, Bang. Sape. Alat musik petik tradisional Kalimantan. Dan beruntung sekali hari ini Bang Wawan menyediakan nih waktunya untuk ngobrol dengan kita. Jadi kita mau bahas seputar gimana Bang Wawan dari sebagai generasi muda ya, turut nih melestarikan alat musik tradisional ini. Pemirsa mungkin sudah melihat alat musik sampai ini secara sekilas di Kampung Merasa. Nah, saatnya kita ulik lebih dalam bersama Bang Wawan. Nah, kalau sape sendiri Bang, biasanya bagi untuk masyarakat adat Dayak gitu, biasanya tuh ini dimainkan di apa gitu? Di beberapa awal kemunculannya itu sebagai pengobatan sebenarnya. Wow. Healing ya, healing. Karena mungkin kepercayaan dulu kan, ya kurang lebih seperti itulah, healing. Kemudian pada akhirnya fungsi itu bergeser menjadi hiburan kalau kita sekarang ya, hiburan atau upacara adat, pada akhirnya menjadi iringan tari gitu. Oke.
dan sampailah berkembang sampai pada saat ini. Nah, teknik paling khas ketika memetik sape itu apa, Bang? Kalau di Sumatera kulcapi mungkin beda sendiri. Kalau sape apa yang paling Dia khasnya? tuh yang paling khas kalau saya menyebutkannya dengan toel. Cuman Towel. kalau di bahasa Kenyahnya saya lupa. Idat kalau nggak salah, idatnya. Oke, gimana, Bang? Ya. Kayak gitu, suara-suara itunya. Gitu. Oke. Nah ini. Nanti ada lagi di beberapa lagu tuh dia harus ditahan. Senarnya tuh gini, misal. Nah harus digituin tuh. Tuh baru digituin lagi, gitu-gitu. Itu tadi teknik towel Beberapa teknis ya, idat. Idat. Nyebutnya idat. Iya, Bang, thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih sudah berbagi ke kita. Tapi kita boleh dong request ke Bang Wawan ya, pemirsa. Boleh. Kita Apa dengerin satu lagu lagi. Mungkin tradisi lah, tetap tradisi. Tradisi ya. Iya. Jadi ini satu lagu yang wajib banget Oke. di suku Dayak-nya. Nyebutnya mungkin beda-beda ya. Kalau ada yang dadiot, ada det-det, apa segala macam. Ini wajib di acara apa? Setiap acara pasti ada lagu ini. Pernikahan kah gitu? Semuanya, Oke. mau apapun. Oke. Ini ibaratnya kalau kita tuh national anthem-nya ya. Apa hal wajib yang nggak boleh ketinggalan bagi pemirsa saat traveling? Kalau saya, ngopi. Ngopi di kedai kopi lokal tentunya. Nah, kebetulan kedai kopi milik Bang Rio, Seduh Kopi, adalah pelopor third wave coffee atau kopi gelombang ketiga di Berau sejak 2017. Nah, ini kopinya udah jadi karena mungkin. Bersama teman-temannya, mereka ingin memperkenalkan single origin dari setiap daerah penghasil kopi di Nusantara. Oke. Kita coba ya pemirsa. Termasuk Kabupaten Berau sendiri yang terkenal dengan jenis kopi Liberica. Dia bold ya, Bang? Agak bold. Bold sekali. Agak bold. Wah. Tebal dia. Enak. Wah, enak-enak kopi Berau. Kopi Berau Liberica. Pemirsa, ini setelah ini kita akan langsung ke Talisayan ya, Bang ya? Boleh. Kecamatan Talisayan ya? Kecamatan Talisayan. Kita akan ketemu dengan Ibu Helmina, salah satu petani yang memang menjadi mitra dari Seduh Kopi, dan nanti kita akan lihat seperti apa budidaya kopi yang dilakukan di sana dan ngobrol juga lagi nanti dengan Bu Helmina. Masih ditemani oleh Bang Rio. Jangan kemana-mana. Dari Tanjung Redep, Bang Rio mengajak saya ke Kecamatan Talisayan, tepatnya ke Desa Sumber Mulia, untuk melihat geliat pertanian kopi Liberica oleh petani perempuan. Pemirsa, akhirnya kita sampai juga di rumah Ibu Helmina, petani kopi yang juga jadi mitranya Bang Rio ya, Bang. Betul. Tadi kita perjalanan dari Tanjung Redep ke sini, ini namanya kampung desa Sumber Mulia. Desa Sumber Mulia. Kecamatan Talisayan. Desa Sumber Mulia, Kecamatan Talisayan. Tadi kita dari Tanjung Redep itu sekitar 4 jam nggak ya, Bang? 3-4 jam. 3-4 jam kurang lebih, pemirsa. Iya, jadi di sini nanti Bang Rio mau ajak kita ketemu dengan Ibu Helmina, ngobrol seputar geliatnya Ibu ya, yang udah hampir puluhan tahun juga ya, Bang ya? Betul. Berbudidaya ataupun bertani kopi Liberica. Pemirsa, kita masuk ke dalam ya? Boleh? Ya, kita masuk. Senyum hangat Bu Helmina menyambut kami. Sebelum ke kebun,
Bu Helmina sempat bercerita tentang perjalanan hidupnya sebagai orang Flores yang bermigrasi ke Berau. Ternyata, satu kampung ini dihuni oleh orang Timur, pemirsa. Ibu di mana ladangnya? Di belakang? Ya. Paling banyak berarti sebelah mana, Bu? Pokoknya di belakang? Di lahan setengah hektar yang berada di belakang rumah, Bu Helmina menanam beragam tanaman, gak hanya kopi. Saya selalu senang tiap kali melihat kebun pertanian polikultur seperti ini. Ini juga. Ini liberikanya. Ini liberika, besar-besar daunnya. Nah, tanaman kopi liberika di sini sudah berusia lebih dari 20 tahun. Sampai mana ladangnya, Ibu? Sampai sana. Sampai sana. Ujung, iya. Bu, buahnya banyak-banyak ternyata ya? Iya, banyak. Iya, sekali panen dia banyak ya, Bu? Sekali berbuah maksudnya? Sekali berbuah ini, nanti masaknya bertahap. Jenis kopi yang berasal dari Liberia, Afrika Barat ini ternyata memang cocok tumbuh di lahan gambut dengan karakter cuaca seperti di Kalimantan. Nah, ternyata cerinya Liberica begini ya, Bang Rio ya? Beda sekali ya memang ya, dengan Robusta dan Arabica ya. Jadi begini pemirsa, ini sharingnya untuk Liberica, kopi Liberica. Pemirsa bisa lihat kah? Ini yang merah-merah sharingnya ya, Bu. Ini udah bisa dipanen ya, Bu? Bisa. Dia lebih besar daripada Arabica dan Robusta, bener ya, Bang ya? Lebih besar. Nanti kita lihat yang sudah dipetik dan dijemur. Ada di samping rumahnya Ibu ya, Bu? Nanti kita lihat ya. Jadi kalau ini Ibu melakukan perawatannya gimana? Paling bersihkan. Kalau tunas naik dipotong. Oh, berarti tunas-tunasnya tetap tetap dipotong. dibersihkan supaya dia tetap buah bagus. Oh, begitu. Greenhouse yang ada di samping rumah Bu Helmina sederhana saja. Pemirsa, ini greenhouse-nya Ibu Helmina. Jadi di sini sudah ada biji kopi yang sudah digiling ya, Bu. Yang ini sudah digiling, ini natural. Natural ya, Bang Rio ya. Ini proses natural. Demand terhadap kopi Liberica semakin tinggi. Hanya saja produksi saat ini belum bisa memenuhi permintaan yang ada. Itulah mengapa menjadi sebuah hal yang sangat berharga bagi Bang Rio dan teman-teman pegiat kopi Berau ketika Bu Helmina tetap bertahan pada kopi di tengah gempuran perkebunan sawit. Saya mau lihat Ibu giling, Bu, gimana? Seperti biasa aja udah gilingnya ya? Lama tapi memang prosesnya ya, Bu? Lama. Sudah terbuka begini, dia tapis. Ibu biasanya kalau giling gini sambil memikirkan apa, Bu? Dan pemirsa bisa lihat nih, ini biji kopi Liberica. Memang dia berbeda ya, Bang ya, dengan Robusta dan juga Arabica. Lebih lonjong gitu ya, sepertinya ya. Perjalanan kali ini menggambarkan potret masyarakat Berau yang hidup harmoni dengan alam dan budaya. Petualangan yang memberikan saya banyak pelajaran. Merawat kelestarian alam dan tradisi luhur yang menjadi akar kekuatan kita. Terima kasih Berau.